Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, senantiasa Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terlebih hingga hari ini kami boleh hidup, kami boleh bergerak, bernapas, kami boleh melakukan aktivitas kami boleh beribadah setiap hari kepada-Mu dalam membawa hidup kami seluruhnya, menyerahkan semua. Baik tubuh jiwa dan roh kami dalam tangan perlindungan-Mu, dan kami beribadah kepada-Mu, membawa puji-pujian persembahan hidup kami kepadamu. Biarlah pujian kami akan selalu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu sebagai persembahan kami yang hidup kepadamu. Dan setiap hari kami mau dikuduskan dalam pertobatan, agar ketika Maranatha kami siap sedia berjaga-jaga dan selalu berdoa bagi pertobatan dunia ini selagi kami masih hidup, bagi kami sendiri, bagi keluarga kami, untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya, satu-satunya pemegang kendali hidup kami, ya Yesus Kristus. Roh Kudus terangi hati dan jiwa hamba untuk mengerti memahami firman di dalam kasih karunia Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 hingga dengan 32 dengan perikop para peserta dalam pembangunan yang berbunyi demikian. Sulitnya ini ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hazabnea. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja
sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya, Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruch bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Immer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hanaya bin Selemnya dan Hanum anak Zalab yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Elohim dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengerti, memahami setiap hari membaca firman-Mu, karena kami butuh setiap hari untuk mengerti, memahami tentang perjalanan sejarah bangsa pilihan-Mu, agar kami tidak pernah membenci, mengutuk, apalagi kami akan tetap memberkati mereka karena Tuhan bertahta di sana. Nama Tuhan selalu melekat di dalam bangsa ini, dan kami orang-orang percaya adalah cabang-cabang dari Israel rohani yang percaya dan memberkati bangsa ini dengan doa-doa kami, walaupun kami tidak bertemu, tidak mengenal, bahkan tak terjangkau bagi kami yang jauh dari mereka. Tetapi kami akan tetap berdoa bagi mereka, bagi pertobatan mereka yang belum mengenal Mesias yang hidup, yang dari surga, yang mengasihi mereka dengan begitu kasihnya, sehingga Tuhan hadir di sana dan akan datang kembali untuk membawa mereka ke dalam kerajaan-Mu. Karena mereka adalah umat sulung dari semua bangsa di dunia yang Tuhan kasihi, sehingga seharusnya semua manusia itu mengerti bahwa sekeras-kerasnya hati manusia, kalau dia mau saling mengasihi, Tuhan akan mengasihi. Terlebih kami tidak tahu mengapa manusia ini begitu ingin sekali kejahatan dan kekerasan dan melenyapkan bangsa pilihan-Mu, padahal sama saja dengan melawan Engkau, karena Engkau yang memberikan kepada mereka berkat itu, dan nama-Mu selamanya akan tetap bertahan di Yerusalem, di mana kami semua harusnya melihat kemana arah pada zaman akhir di mana Tuhan datang.
Terima kasih Tuhan, karunia-karunia penglihatan yang pernah Kau berikan kepada kami selalu mengingatkan kami bahwa janji Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah berhenti kami berdoa dan terus berdoa bagi Yerusalem, bagi bangsa Israel, Yehuda, suku-suku Israel. Dan Tuhan terima kasih, firman-Mu akan selalu melekat di hati kami, persiapan menghadapi kedatangan-Mu, persiapan-persiapan yang dilakukan umat pilihan-Mu, dan juga persiapan-persiapan orang-orang percaya untuk selalu bersiaga, berdoa, dan berjaga-jaga, dan tetap berdoa bagi pertobatan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami selalu dengan Roh Kudus untuk tetap bertobat setiap hari, untuk selalu hidup dalam beribadah, dalam puji-pujian, doa penyembahan kami seperti Daud yang meninggalkan segalanya, melepaskan segalanya demi memuji Engkau. Itulah kami Tuhan yang tak pernah lepas dari puji-pujian penyembahan kepadamu, karena patutlah kami selalu memuji menyembah Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.